Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin kembali membahas tentang Timnas Indonesia U23 yang masih berjuang di Piala AFF U23 karena masih tersisa satu pertandingan lagi di fase grup yang akan mereka mainkan lawan Yordania pada hari Minggu malam nanti mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya saya ingin membuat konten ini lebih awal sih hari ini teman-teman, tetapi saya sangat sibuk maka itu baru malam hari ini saya bisa membuat konten ini dan saya akan uploadnya sekitar pukul 8 malam hari ini. Yang ingin saya bahas bukan tentang pertandingan lawan Yordania nanti dong. H-1 saya akan membahasnya. Tetapi yang ingin saya bahas adalah comeback-nya Ivar Jenner yang akan bisa membela Timnas Indonesia untuk pertandingan lawan Yordania. Oke lah bahwasannya tanpa Ivar Jenner Indonesia masih bisa menang lawan Australia. Tapi coba kita bayangkan, dengan kehadiran Ivar Jenner tentu itulah yang akan menambah kreativitas dari Timnas Indonesia untuk membangun serangan. Jadi yang menariknya teman-teman di pertandingan lawan Australia, Shin Tae-yong menempatkan Nathan Chow-aon di posisinya Ivar Jenner, betul kan? Dan Nathan bermain sangat baik, bahkan menurut saya mendekati sempurna. Kenapa? Karena Nathan bisa yang pertama membagi bola ke depan, kedua dia bisa mengorganisir permainan. Jadi tampak tuh dia memberikan instruksi kepada rekan-rekan yang lain. Yang ketiga, dia juga bisa melapisi lini pertahanan, bahkan beberapa kali dia masuk ke ruang pertahanan. Bagus banget lah permainannya. Tapi dengan nanti kehadirannya Ivar Jenner, inilah yang akan membantu Nathan untuk silih berganti bersama Ivar Jenner mengorganisir permainan dari lini tengah Indonesia. Coba deh kita bayangkan, ya, jika ada dua pemain dari Indonesia di lini tengah yang bisa mengatur ritme, wah, dijamin akan cantik permainan dari Indonesia. Cantiknya seperti apa? Cantiknya para pemain Indonesia bisa mendistribusikan bola lebih akurat ke depan. Ketika bola itu sudah nyampe ke depan dan diolah oleh para pemain yang berada di depan, tentu yang diharapkan bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Terus apakah Ivar Jenner atau juga Nathan jika dimainkan secara bersamaan? Nah, bisa juga kan? Mereka dimainkan secara bersamaan di tengah. Apakah jika mereka dimainkan secara bersamaan, mereka hanya akan membagi bola? Hanya akan bertahan? Enggak. Justru feeling saya mereka pun akan ikut bergerak untuk membantu serangan, tetapi silih berganti. Jadi satu persatu, ini saling menutupi nih nanti. Kalau yang satu naik, yang satu di belakang. Yang satu di belakang, yang satu naik. Nah, ini nanti ritmenya udah bakal dapat nih Timnas Indonesia. Jadi saya justru berharap Shin Tae-yong nanti bisa memilih pemain yang tepat di lini tengah untuk bisa menambah kreativitas dari Indonesia. Karena yang saya perhatikan lawan Australia, oke Indonesia mainnya bagus, tapi lebih terfokus untuk membangun serangan dari kedua sektor sayap. Yang saya khawatir, itu sudah dibaca oleh para pemain Yordania atau juga oleh pelatih Yordania. Sehingga mereka bisa saja nanti menutup ruang di dua sektor sayap. Artinya dibutuhkan pemain yang aktif dari tengah. Pemain yang aktif itu bukan saja seperti yang tadi saya katakan untuk mengirimkan bola ke depan, untuk memberikan umpan-umpan kunci, tapi juga bergerak maju. Ketika ada pemain lain yang maju dari second line, istilahnya pergerakan pemain ketiga, disitulah para pemain di Yordania akan nanti kebingungan. Artinya Shin Tae-yong sekarang punya banyak opsi teman-teman untuk memilih pemain yang bisa bermain di lini tengah. Ada Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, ada Nathan Chow-aon, ada Justin Hubner, ada juga Arkan Fikri. Ini 5 pemain yang sekarang menjadi opsi bagi Shin Tae-yong. Walaupun Marcelino bisa juga bermain di posisi penyerang sayap kiri, bisa juga. Tapi ada Witan juga. Nah, gila gak tuh? Banyak sekarang opsinya loh bagi Timnas Indonesia. Tapi jika Nathan dan Ivar bermain di tengah, itulah yang akan juga memberikan filter bagi lini pertahanan. Karena kita tahu lawan Australia, ya bola itu cepat juga masuk ke ruang pertahanan dari Indonesia. Betul kan? Itulah yang membuat Hernando Ari harus melakukan banyak saves. Artinya, dari second line ini, pressingnya sudah harus ketat. Nah, Ivar Jenner ini memang pemain yang kreatif. Oke, visinya bagus. Tapi untuk bertahan, dia bisa diandalkan juga. Lawan Qatar, beberapa kali itu dia turun loh, sampai ke ruang pertahanan loh. Jadi kolektivitas di antara para pemain Indonesia ini sudah bagus. Jadi setiap pemain yang diturunkan paham. Kalau bertahan, harus bertahan secara bersama-sama. Kalau menyerang, mereka paham pemain mana yang harus bergerak ke depan, yang harus kirim bola ke depan, yang harus juga bergerak dari second line. Nah, jika lebih banyak pemain yang bergerak dari second line Indonesia, tentu itu akan menambah daya kejut. Ya dong, untuk pertandingan terakhir ini kan tiba-tiba kaget nih, ada pemain lain yang masuk juga.
Nah, walaupun di Yordania memang mainnya bagus, tapi nantilah saya bahas ya ketika saya memberikan preview untuk pertandingan ini. Nah, sekarang ini yang saya ingin bahas nih, kalau lini tengah kita ini punya banyak pemain yang kreatif. Jadi lini tengah kita ini akan semakin solid. Yang pertama, Nathan kita tahu punya tackling-tackling yang bagus. Artinya jika bola itu lewat dari Ivar, ada Nathan. Jika Ivar maju ke depan, kemudian Nathan gagal menutup, mungkin dari belakang bisa ada yang high press dari lini pertahanan. Dan saya melihat bahwa Ferrari ataupun Komang Teguh ya biasa melakukan high pressing, Rizky yang biasa berada di belakang. Jika Justin Hubner juga bermain, anggap aja dia dimainkan di lini pertahanan, dia kemungkinan besar akan melakukan high pressing. Atau dia juga bisa bermain sebagai halfback. Apa itu halfback? Dia akan berada persis di belakang lini tengah untuk mengantisipasi jangan sampai ini bola cepat masuk ke ruang pertahanan. Karena inti kekuatan dari sebuah tim, teman-teman, apalagi di sebuah turnamen, adalah lini tengah yang solid. Artinya dengan adanya Ivar Jenner, Nathan Choaon, ini adalah dua pemain yang kreatif, yang punya visi, plus dua pemain yang bekerja keras dan juga bisa melakukan pressing dan berduel dengan keras. Jadi tentu itu akan menambah kekuatan bagi timnas Indonesia. Tetapi perlu dipikirkan juga di mana nanti peran dari Witan atau juga Marcelino. Jika Witan bermain di kiri kan ya susah juga di sana Marcelino. Mungkin dia bermain di kanan. Tapi apakah Witan bisa nyetel ketika bermain di kanan? Karena kalau yang saya lihat di pertandingan lawan Australia, dia dekat ke Marcelino. Nah, artinya mungkin dia bermain di tengah tapi sedikit ke kiri. Nah, inilah yang menjadi PR bagi Sintayong. Ya, kalau saya sih, ya kalau bagi saya ini kan boleh dong saya memberikan sudut pandang saya, ya kan? Kalau saya sih inginnya di tengah itu yang turunnya Ivar Jenner dan Nathan. Oke, Nathan ini kan kuat ya pressingnya. Bahkan tuh dia kalau memberikan instruksi itu serius banget ke rekan-rekan yang lain. Ivar Jenner, walaupun dia mainnya lebih banyak mengontrol bola, tapi ketika dia maju bahaya banget dan shooting dia keras loh. Bisa juga nanti dia shooting dari luar kotak penalti. Ketika bertahan, Ivar ini juga ngeyel loh. Mirip seperti Justin Hubner. Nah, kalau Justin Hubner main, wah, udah gak ada obatnya lah nantilah. Apalagi kalau tadinya dia main lawan Qatar ya, wah bisa dibantai semua tuh pemain Qatar tuh. Kan keras ini pemain. Kan saya sudah katakan Justin Hubner ini kan adalah Sergio Ramosnya Indonesia. Cuma dia juga harus menjaga emosinya. Dan juga tentunya nanti siapapun pemain yang dipilih oleh Sintayong bermain di tengah, apakah itu Ivar Jenner bersama Nathan, atau Nathan bersama Justin Hubner, atau juga Ivar Jenner bersama Justin Hubner, harus bisa menjadi penghubung ke lini depan. Ini sangat penting loh teman-teman. Jangan sampai hanya memberikan bola ke depan, kemudian berharap para pemain di depan itu bisa mengolah, karena mereka akan membutuhkan pergerakan pemain dari second line untuk bisa kembali memberikan umpan. Jadi ketika jarak di antara para pemain Indonesia itu tidak terlalu jauh, artinya proses serangan, apalagi serangan balik, itu akan lebih rapi. Karena yang saya perhatikan di dua pertandingan awal Indonesia, ketika memberikan direct pass, banyak sekali yang nggak akurat. Tetapi ketika memberikan passing-passing yang jarak dekat, ya kan, short passing, mereka bisa bermain dengan kerjasama segitiga. Nah, ketika kerjasama segitiga ini dibangun, ya artinya jika ada pemain lain yang masuk, itu akan memungkinkan Indonesia untuk menciptakan peluang secara tiba-tiba. Karena Indonesia perlu mengandalkan lebih banyak pemain yang bisa bergerak secara sinkron dengan pemain-pemain lain yang berada di sektor sayap. Jadi ketika di sektor sayap nih kan ada wingback maju, ya, ada penyerang sayap maju, di tengah ini harus ada yang ikut bergerak. Buat apa dia ikut bergerak? Kan bahaya nih, jangan kecolongan dari counter, enggak juga. Dia bergerak untuk mengantisipasi jika ada bola lepas dari kontrol, dia bisa recover itu bola mulai di area pertahanan tim lawan. Kemudian coba untuk lancarkan serangan lagi. Karena jangan sampai bola itu berada lebih lama di lini tengah dari Indonesia. Dan bisa juga nanti di skema permainan, ya Sintayong meminta para pemain bermain tinggi. Artinya main high pressing. Karena sudah ada Nathan dan Ivar yang punya kemampuan untuk merebut bola dengan baik. Apalagi kita tahu dua pemain ini kan berlatih dan bermain di Eropa. Ya tentu pemain-pemain yang berlatih dan bermain di Eropa yang mereka diajarkan ketika mereka coba untuk bertahan dari serangan tim lawan adalah untuk press. Nah, press itu bukan untuk melanggar, press itu adalah untuk ganggu pemain tim lawan, membuat pergerakan mereka terbatas. Tapi juga jangan sampai melakukan pelanggaran yang keras. Jadi mereka kalau melakukan pelanggaran ya istilahnya tuh tactical foul. Jadi pelanggaran yang cerdas lah. Jangan sampai mendapatkan kartu kuning, apalagi sampai mendapatkan kartu merah. Nah, sangat disayangkan kan Ivar Jenner nih mendapatkan 2 kartu kuning lawan Qatar yang menurut saya layak diperdebatkan. Karena memang pemain ini akan banyak terlibat dalam duel. Artinya pemain ini juga punya fisik yang kuat. Nah, itulah yang diinginkan oleh Sintayong kan. Dan itulah yang kita inginkan. Para pemain Indonesia jangan gampang
jatuh ketika mereka berduel dengan para pemain tim lawan untuk merebut bola dan kemudian coba untuk melancarkan serangan yang cepat. Jadi teman-teman, jika nanti Ivar Jenner, Nathan, saya nggak tahu apakah nanti kalau formasinya berubah ya. Mungkin kalau formasinya jadi 4-3-3 artinya bisa juga Witan, Ivar dan juga Nathan yang main. Wah, itu juga bisa lebih galak lagi nanti permainan dari Indonesia. Karena artinya jika 4-3-3 ada 2 fullback, ada 2 center back, ya. Mungkin center backnya Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Di kanan itu ada Rio Fahmi atau Fajar, di kiri itu ada Pratama Arhan, di tengah itu seperti yang tadi saya katakan Marcelino, Ivar Jenner dan Nathan. Di depan ini ada di tengah itu ada Witan, Ivar Jenner dan Nathan. Di depan itu ada Marcelino, ada Rafael Struijk, dan juga ada Kelly Schroyer. Wah, serangan kalau ke depan tuh akan kilat, akan cepat banget. Karena penghubungnya sudah ada. Iya dong, ada Witan juga yang mainnya bagus, ada Nathan juga, ada Ivar juga di depan. Kita punya pemain-pemain yang cepat. Dan Marcelino perlu bermain sama seperti ketika melawan Australia. Artinya mainnya harus taktis. Marcelino memang lama menguasai bola, tapi saya melihat dia juga banyak membagi bola. Dan dia lebih sering membagi bola itu kepada Witan atau juga kepada Nathan. Dan Nathan bisa mengatur permainan dengan baik. Jadi yang saya tunggu nih teman-teman adalah lini tengah dari Indonesia yang kreatif dan juga yang solid. Kreatif untuk membangun serangan, solid untuk menahan gempuran dari para pemain tim lawan. Karena Yordania kita tahu adalah tim yang mengandalkan skill individu dari para pemain mereka. Ya, saya nonton 2 pertandingan mereka. Lawan Australia dan juga kemudian lawan Qatar. Mereka akan main total menyerang. Mereka tidak peduli dengan bertahan. Mereka ini seperti tim-tim asal Amerika Selatan. Ya, tapi nantilah saya memberikan penjelasannya secara rinci di konten selanjutnya. Tapi intinya, jika Indonesia punya lini tengah yang solid, udah, kita gak perlu khawatir lagi. Karena dengan lini tengah yang solid, dengan lini tengah yang dipenuhi oleh pemain-pemain yang punya teknik permainan tinggi, tentu kesalahan dari passing-passing akan jauh berkurang. Ketika kesalahan dari passing akan jauh berkurang, artinya dalam build up dari belakang itu akan semakin baik, dan dalam melancarkan transisi itu yang akan semakin rapi. Karena di pertandingan Australia, teman-teman bisa perhatikan sendiri, ketika membangun counter, masalahnya itu cuma satu, bukan dari segi kecepatan, tetapi dari segi akurasi passing. Jika akurasi passing ini bisa dijaga, tentu Indonesia akan bisa lebih banyak menciptakan peluang, dan tentu dengan finishing yang bagus bisa lebih banyak mencetak gol. Dan kita tunggu saja teman-teman, nanti perkembangan selanjutnya dari Timnas Indonesia U23. Sangat disayangkan Ramadan Sananta memang belum bisa membela Timnas Indonesia U23 karena dia mendapatkan kartu merah langsung. Ya kan? Sehingga dia akan absen untuk 2 pertandingan. Tetapi kembalinya Ivar Jenner ini akan menambah kekuatan bagi lini tengah Indonesia. Saya nanti akan comeback untuk konten selanjutnya tentang Timnas Indonesia U23, yaitu preview untuk pertandingan Timnas Indonesia U23 lawan Yordania, yang seperti tadi saya katakan akan dimainkan hari Minggu malam nanti, jika saya tidak salah, mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara ini teman-teman, seperti yang selalu saya tegaskan dan jelaskan, walaupun suara saya sudah mau habis nih ya, kita semua sebagai pemain ke-12 dan juga pecinta dan tentunya supporter dari Timnas Indonesia perlu rendah hati, kita cooling down. Indonesia sudah melawan Australia, kita boleh menikmati rasa kemenangan tersebut, tetapi sekarang adalah pertandingan terakhir yang harus kita fokus. Jadi gak perlu juga banyak gembar-gembar di sosmed, tetapi kita perlu bersyukur Indonesia sekarang punya peluang yang besar untuk lolos ke babak selanjutnya, apalagi dengan kembalinya Ivar Jenner. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.